Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Bang Bet akan menceritakan sebuah tragedi yang datang dari daratan paling ujung di Indonesia Timur, yaitu Papua. Sebuah tragedi yang masih belum lama ini terjadi hingga menewaskan banyak korban jiwa. Yang setelah ditelusuri, kasus ini didalangi oleh kelompok bersenjata yang berasal dari Papua, yang memiliki julukan KKB yang dipimpin oleh Goliat Tabuni. Kasus ini pun viral ketika ada seorang pemuda yang berhasil selamat hingga dievakuasi oleh polisi dan juga TNI, dan menjadi satu-satunya yang selamat atas tragedi berdarah ini. Namun, bagaimanakah kronologi dan juga kisahnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. KKB merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, yang mana kelompok ini punya kepentingan untuk memerdekakan tanah Papua. KKB sendiri hanyalah sebutan dari pemerintah Indonesia terhadap kelompok ini. Kelompok ini memiliki nama asli OPM atau Operasi Papua Merdeka, yang di dalam setiap kegiatannya selalu menyuarakan referendum bahwa mereka menginginkan Papua merdeka, memisahkan diri dan hidup mandiri tanpa harus berada di dalam pengaruh negara Republik Indonesia. Terkait hal itu, pemerintah Indonesia lalu berinisiatif menciptakan yang namanya Otsus atau otonomi khusus bagi warga Papua dengan anggaran yang cukup besar. Namun, karena banyaknya tindak korupsi, hal ini hanya dirasakan oleh kaum-kaum elit saja, sehingga menimbulkan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal atau tindakan-tindakan yang berbahaya. Oleh karena itulah, istilah OPM diubah menjadi KKB. Hal ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis ini. Di beberapa kejadian, anggota KKB adalah anggota-anggota TNI yang berdarah asli Papua, yang akhirnya membelot dan berkhianat kepada NKRI sambil membawa kabur senjata milik anggota kesatuannya. Kelompok ini beraksi di wilayah pegunungan Papua, yang mana memang secara keturunannya juga sangat menguasai medan. Kembali ke kasus utama. Kasus tragis ini terjadi kepada para pekerja PT Palapa Timur Telekomunikasi yang terjadi pada 2 Maret tahun 2022. Tepatnya di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Mereka adalah para pekerja yang sedang mengerjakan proyek sebuah fasilitas, yaitu Base Transceiver Station atau disingkat BTS, tepatnya BTS 3 milik Telkomsel, pada proyek Palapa Ring Timur. Diketahui, para pekerja ini mendirikan sebuah tenda sebagai tempat persinggahan mereka selama proses pengerjaan proyek ini. Proses pengerjaan tower yang berada di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Proyek Palapa Ring Timur merupakan proyek strategis nasional, yaitu infrastruktur prioritas, yang dalam hal ini telah mengalami berulang kali gangguan-gangguan keamanan oleh orang yang tidak dikenal pada lokasi site-site perusahaan sejak tahun 2019, di mana operasi proyek Palapa Ring Timur mulai diresmikan. Namun, dikarenakan pengerjaan proyek ini hanya sebatas pekerjaan perawatan BTS itu, yang sebelumnya juga tak ada masalah, hingga akhirnya para pekerja ini bekerja tanpa dikawal oleh TNI dan juga Polri, sehingga mereka sangat rentan jika terjadi sebuah serangan. Dan juga dikarenakan jalur darat yang tidak memungkinkan, satu-satunya jalur untuk datang dan juga pergi hanyalah lewat jalur udara dengan menggunakan helikopter. Dalam kejadian ini, hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Nelson Sarira. Ia adalah satu dari 9 pekerja
yang menjadi korban penyerangan ini. Menurut cerita Nelson, saat ditanyai kronologi kejadian itu terjadi pada pukul 4 dini hari, di mana saat itu semua tim sedang tidur pulas. Hingga tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, terdengar suara beberapa orang seperti mengepung tenda mereka. Kira-kira ada 10 orang menurut Nelson. Oleh karena suara itu, beberapa orang pun terbangun dan bersiap untuk kabur. Mereka terlihat mengepung dengan membawa senjata tajam seperti parang dan juga kapak. Bahkan mereka juga membawa senjata api laras panjang. Dan barulah diketahui, ternyata mereka ini adalah kelompok anggota dari KKB. Lalu ketika mereka sudah mengepung, salah satu dari kelompok KKB Papua ini langsung masuk ke dalam tenda dan langsung menyerang orang-orang yang sedang tidur di sana. Menurut pengakuan Nelson, pekerja yang masih tidur lelap langsung diserang dengan membabi buta oleh kelompok KKB ini. Nelson yang saat itu tidur di tempat paling ujung pun kaget. Ia juga sempat melihat teman-temannya diserang satu persatu hingga tewas. Beruntung, sebelum kelompok ini sempat menggapai ke arahnya, Nelson dengan panik berinisiatif untuk melompat keluar dan berlari untuk menyelamatkan diri. Bahkan di saat ia berlari keluar camp, ia sempat dikejar-kejar oleh beberapa anggota kelompok ini hingga masuk ke dalam kegelapan. Ia langsung lompat ke sebuah jurang untuk mencari tempat bersembunyi. Di saat bersembunyi ini, ia sempat melihat ada beberapa orang yang mengejarnya sembari memakai senter. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah semak-semak dan langsung ia terobos masuk ke dalam semak-semak itu. Dengan tangan gemetar hebat dan juga detak jantung yang sudah tak karuan, ia menunggu di sana, berharap kelompok itu tak menemukannya. Beberapa jam ia bersembunyi di sana. Hingga setelah beberapa saat, Nelson mengalami kejadian mistis. Nelson mengaku bahwa ia mendapat sebuah bisikan gaib, yang mana di dalam bisikan itu terdengar seperti arahan di mana ia harus bersembunyi. Bisikan itulah yang menuntun Nelson untuk naik ke atas sebuah bukit. Menurut Nelson, yang ia dengar adalah sebuah bisikan yang memintanya untuk naik, ucapnya. Karena ia panik dan juga tak tahu harus berbuat apa, akhirnya Nelson pun mengikuti suara itu. Dalam situasi itu, Nelson sudah sangat panik dan juga pucat. Badannya juga sudah menggigil tak karuan. Namun, ia memaksakan diri untuk menaiki sebuah jurang, menuju sebuah bukit untuk bersembunyi. Walau dengan tangan gemetar hebat, ia pun bisa menaiki bukit itu. Dan ia pun beristirahat di sana, sembari terus mengawasi sekitar, sampai akhirnya matahari mulai menerangi tempat itu. Pada pukul 7 pagi, akhirnya Nelson memutuskan untuk kembali ke tendanya. Nelson memberanikan diri untuk turun dari bukit dan kembali ke tenda untuk mengecek bagaimana keadaan teman-temannya yang saat itu berada di sana. Ketika sampai di camp, benar saja, kelompok ini sudah tak ada di sana. Mereka sudah pergi, namun kengerian lain dilihatnya di sana. Ia melihat bagaimana kondisi teman-temannya itu dibanjiri oleh genangan darah, dan tubuh teman-temannya sudah dalam keadaan tercabik-cabik. Hal itu pun membuat Nelson sangat syok berat dan juga menangis histeris. Hingga akhirnya, tanpa arahan apapun, ia berinisiatif untuk mengambil beberapa barang, lalu kabur dari tempat itu untuk bersembunyi, sembari menunggu pertolongan. Namun, ketika ia mengemasi barang yang tersisa, ia menyadari bahwa kelompok ini juga mengambil banyak barang seperti handphone serta perlengkapan kerja, persediaan makanan,
dan juga barang-barang lain yang ada di tenda itu. Oleh karena itu, Nelson hanya membawa sebuah sarung dan juga sleeping bag untuk menghangatkan tubuhnya. Ia segera keluar dari camp untuk mencari pertolongan. Dari peristiwa ini, korban berjumlah 8 orang, yaitu 3 orang karyawan perusahaan bernama Billy Garibaldi, Renal Tegasye Tentua, Buna Simanulang, juga 4 orang karyawan dari kontraktor perusahaan, yaitu Jamaluddin, Syahril Nurdiansyah, Ibu, dan juga Eko Septiansyah. Juga Baby Tabuni, yang merupakan putra dari kepala suku Dani, yang saat itu menemani para pekerja ini. Karena saat itu, Nelson sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia pun langsung berinisiatif menuju ke sebuah CCTV pemantau pekerjaan proyek tersebut. Semua sudah dibantai. Abang, jemput saya. Semua sudah dibantai. Jemput saya, Bang. Jemput saya. Sisa saya sendiri di sini. Di bertiga. Semua sudah mati. Jemput saya, Bang. Semua sudah dibantai. Lihat. Sudah hancur semua. Saya sendiri di sini, Bang. Jemput saya. Jemput, Bang. Oke, Bang. Dengan memanjat sebuah tower, Nelson mendekati CCTV itu. Dan di CCTV itu, ia berusaha untuk meminta pertolongan. Dan juga, Nelson berkali-kali memberikan kode meminta penjemputan. Ia mengirim kode pertolongan di CCTV BTS 3 pada pukul 1 siang. Namun baru bisa termonitor oleh pihak PT Jakarta pukul 4 sore. Pihak kantor PT Jakarta Pusat menyadari ada hal genting yang harus segera ditangani. Nelson juga sempat menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan, "Jemput, sisa saya sendiri." Setelah adanya rekaman CCTV ini, akhirnya jajaran kepolisian daerah Polda Papua mengambil sebuah tindakan untuk menjemput Nelson. Namun ada sebuah kendala, dikarenakan tidak adanya maskapai yang berani atau mau terbang atau datang ke daerah tersebut. Ditambah lagi dengan faktor cuaca yang mempengaruhi daerah tersebut. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian dan juga pihak tim penyelamat agak kesulitan dalam mengevakuasi Nelson. Hingga akhirnya Nelson baru bisa dievakuasi pada tanggal 5 Maret. Setelah 3 hari, ia berada di sana seorang diri dengan hanya sedikit makanan dan juga bersama jasad teman-temannya. Tak terbayang lagi bagaimana keadaan Nelson saat itu. Bagaimana ia menjalani hari-harinya. Namun syukurlah, akhirnya Nelson dapat dievakuasi oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens dengan dibantu oleh penerbangan TNI Angkatan Darat, Komando Distrik Militer Kodim di Puncak, serta personel TNI Polri yang bertugas di distrik Beoga. Dengan adanya operasi penyelamatan ini, Nelson akhirnya berhasil dievakuasi. Namun sayangnya, pihak korban yang meninggal baru bisa berhasil dievakuasi pada tanggal 7 Maret, sehingga memerlukan total waktu hingga 6 hari dari awal kejadian hingga proses evakuasi ini selesai. Operasi ini dijalankan dengan menggunakan 4 buah helikopter, yaitu 3 helikopter sipil dan 1 helikopter TNI Angkatan Darat. Ke-8 jenazah ini dievakuasi dengan dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk diterbangkan menuju Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, untuk selanjutnya
dibawa ke Bandara Moses Kilangin, Timika, dengan menggunakan pesawat Twin Otter milik maskapai Rimbun Air dari Bandara Bilogai Cikupa. Dan setelah tiba di sana, sudah ada 4 ambulan yang siap mengangkut jenazah untuk dilakukan otopsi di RSUD Mimika, Papua. Setelah kejadian itu, Nelson yang selamat mengalami trauma yang amat mendalam dikarenakan apa yang telah ia saksikan dan juga ia alami. Dia benar-benar ketakutan atas apa yang menimpanya dan juga teman-temannya. Leon Kakishina, selaku direktur utama perusahaan, dalam keterangannya, perusahaan juga menyampaikan duka yang mendalam dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban yang telah ditinggalkan, serta menaruh perhatian dan juga keprihatinan penuh terhadap korban dan juga keluarga korban. Pihak perusahaan juga dalam upaya terbaiknya akan memfasilitasi serta memberikan pendampingan atas perawatan dan juga pemulihan dari Nelson Sarira. Saat ini, Nelson sedang menjalani pemulihan trauma dan juga penanganan medis di rumah kerabatnya di Timika, Papua. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Kapanpun dan dimanapun, di tempat yang jauh dari rumah, atau bahkan di tempat yang dekat dari rumah, jangan pernah melupakan berdoa, dan juga meminta perlindungan terbaik dari Sang Maha Kuasa. Bang Bet juga berharap bahwa kejadian semacam ini tidak akan lagi terjadi, dikarenakan kekerasan hanya akan membawa kehancuran kepada kedua belah pihak. Salam damai untuk semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.